dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya akan kedatangan sahabat-sahabat saya yang menjadi pahlawan untuk kuliner Indonesia. Seperti apa kiprahnya? Kita saksikan tayangan tentang Dede Akbar dan juga Chef Ragil. Bicara seni, budaya, dan tradisi di Indonesia yang sangat beragam, tidak luput rasanya membicarakan tentang kulinernya. Kekayaan budaya Indonesia memberikan inspirasi kepada para koki atau chef untuk mengembangkan dan membuat varian baru cita rasa khas Indonesia. Ada Dede Akbar, pecinta makanan lokal Indonesia ini, menggagas warteg gourmet. Dalam warteg gourmet, Dede mengubah makanan warteg yang biasa saja menjadi berkelas. Lalu ada Chef Ragil, yang namanya juga sudah tidak asing lagi di dunia kuliner khas Indonesia. Saat ini, Chef Ragil memiliki restoran khas masakan Nusantara di daerah Kemang, Jakarta yang diberi nama Nusa Indonesian Gastronomy. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Nah, itu tadi serunya kiprah yang dilakukan oleh Chef Ragil dan juga Dede Akbar. Sekarang udah ada di studio. Apa kabar Chef Ragil? Baik, alhamdulillah. Dan juga Dede. Nah, ini yang menarik ini dua-duanya dengan penuh konsistensi berjuang di kuliner. Pertama ke Chef Ragil dulu. Kenapa memilih spesialisasi kuliner Indonesia? Apa yang menjadi kelebihan kuliner Indonesia dibanding katakanlah dengan yang ada di luar, dengan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga menarik untuk kita angkat kuliner Indonesia sebagai sebuah kuliner yang bisa kita banggakan untuk di tingkat dunia sekalipun. Oke, sebenarnya dasarnya sangat simpel. Karena kita sering sekali mendengar bahwa makanan Indonesia ini tidak cocok buat dibawa keluar karena presentasinya yang jelek. Itu yang sebenarnya tipping point saya sebagai seorang chef. Kedua adalah ketika saya keliling Indonesia, saya melihat banyak sekali bahan-bahan masakan ini terbengkalai. Gitu. Ketika terbengkalai, yang kepikiran nama saya cuman, ini kasihan banget ya petaninya ya. Bahwa dia sudah bikin susah-susah dari nanem, melihara, panen, tapi kok kayak nggak dihargain banget gitu. Dari situ akhirnya kita punya ide bahwa kita harus memberikan sesuatu buat makanan Indonesia. Jadi kita berpikir gimana caranya ya biar bisa memberikan manfaat, memberikan benefit, tapi kita jangan jual makanan Indonesianya yang itu-itu aja. Akhirnya karena alhamdulillah saya sering keliling Indonesia, akhirnya kita cari-cari resep yang agak jarang atau resep-resep yang unik. Gitu. Kita belajar sama ibu-ibu yang di sana gitu ya. Akhirnya idenya adalah jadi Nusa Indonesian Gastronomy. Gitu. Oh, itu dia. Jadi awalnya Nusa Indonesian Gastronomy itu ya. Nah, berikutnya Dade ini juga ini unik sekali. Kenapa dari warteg tuh, Dek? Kenapa? Ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Soalnya jujur itu memang yang makanan yang dekat dengan hati saya gitu kan. Karena ketika kecil juga saya kebanyakan waktu di sekolah gitu kan. Di sekolah saya banyak ekstrakurikuler, pasti saya makannya ke warteg gitu depan sekolah. Jadi mungkin yang saya ingat adalah antara masakan rumah atau masakan warteg gitu. Jadi ketika saya ngelihat tendensi orang-orang sekarang tuh lebih banyak memilih makanan fancy, which is itu makan bukan Indonesia, dan dilulukan, saya juga jadi kenapa iya begitu gitu kan, apa yang salah dengan makan Indonesia gitu kan. Jadi ketika itu saya baru mulai ngelihat bahwa
kayaknya harus ada angle sendiri deh buat makan Indonesia nih biar bisa dekat lagi di hati anak-anak gitu kan, anak muda lah gitu ya. Jadi that's why keluarlah proyek si Warteg Gourmet ini gitu. Kenapa? Yang saya angkat adalah makanan-makanan yang sangat sederhana gitu, makan kaki lima, masakan rumahan atau masakan warteg gitu. Jadi itu adalah ekspresi bahwa siapa sih yang nggak makan warteg gitu maksudnya sekarang gitu kan, setiap orang pasti kenal gitu kan. Jadi itulah maksudnya kehangatan yang mau saya angkat untuk menjadi suatu karya baru gitu dalam Warteg Gourmet. Itu kalau ngomong-ngomong warteg kan biasa kita datang ke warteg dengan penyajian yang sangat khas ya. Ya. Ini, memasukkan telurnya seperti apa, terus nasinya, terus dengan kuah dan ayam juga dan kayaknya hampir ke setiap warteg itu sama deh ya. Dengan susunan makanannya juga entah siapa yang membuat aturannya, entah dari Tegal ya. Gitu. Saya juga kadang bingung jalan-jalan ke Tegal, ada warteg nggak? Nggak ada, nih warung nasi ada warung Tegal. Nah itu apa sih yang membuat katakan bisa menjadi lebih menarik lagi sehingga disukai kalangan muda? Sebetulnya warteg sendiri memang sudah kita sangat sukai gitu ya, makan dengan keberantakannya itu gitu. Keberantakannya enak gitu kan? Iya, keberantakannya enak gitu. Tapi gimana caranya saya bisa memperlihatkan sesuatu secara visual, tapi dengan cara yang beda gitu kan. Jadi kalau misalnya saya cuma foto piring warteg aja ya sama aja. Jadi saya harus dikonstruk itu menjadi sesuatu yang baru. Nah kebaruan itu yang kira-kira apa nih? Karena sekarang kan zamannya banyak kita tertuju pada visual dulu baru kita ngerti sebenarnya maksudnya apa. Jadi angle itu yang saya masukin. Gimana caranya membawa satu keindahan warteg itu dalam satu pola yang baru gitu, which is dalam plating yang baru. Jadi itu bisa dilihat di Instagramnya ya. Kalau mesti penasaran sama apa yang dilakukan Dade, bisa kita lihat IG-nya di Warteg Gourmet. Warteg Gourmet. Nah, pemirsa semakin menarik yang kita perbincangkan, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Orang selalu nanya, Indonesia tuh di mananya Bali? Pertanyaannya kan kebalik gitu kan, bukan Bali di mananya Indonesia gitu. Karena memang branding Indonesianya itu pada zaman dulu belum kuat banget. Dipersembahkan oleh